Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Ayus dan ini teman saya Joko. Kami adalah fisioterapis yang bergerak di bidang neurologi. Saat ini kami bekerja di salah satu instansi rehab berbasis home care yang bernama Optima Rehab Home Care. Nah, ini adalah video podcast pertama kita yang tayang di platform YouTube. Karena selama ini kan kita hanya membuat video-video di Instagram aja. Betul. Nah, sekarang kita mulai merambah ke YouTube untuk edukasi tentunya ya buat masyarakat mengenai dunia rehabilitasi medis, khususnya fisioterapi. Tapi nggak dipungkiri juga nanti ke depan kita akan membahas hal-hal yang di luar fisioterapi, tapi itu mendukung untuk proses edukasi juga ke masyarakat. Gitu. Nah, di video kali ini kita akan membahas, mungkin perkenalan dulu apa sih itu fisioterapi. Kemudian yang kedua, kenapa fisioterapi ini menjadi penting untuk pemulihan pasca cedera. Nah, nanti mungkin bisa dijabarkan ya, nanti kita akan bahas apa sih cedera-cedera, jenis cedera apa yang bisa masuk ke dalam ranah fisioterapi. Betul. Gitu. Dan kita juga mungkin sudah mulai umum ya, atau sudah mulai sering mendengar fisioterapi ya. Apa sih sebetulnya fisioterapi? Ada cedera, kenapa harus fisioterapi? Terus kemudian ada kelainan-kelainan dalam gerak dan fungsi, kenapa harus fisioterapi? Nah, nanti kita akan membahas itu tentunya di channel ini. Dan jadi mari kita mulai untuk podcast hari ini tentang fisioterapi. Oke. Jadi yang pertama, sebetulnya fisioterapi apa sih? Kemudian bergerak di bidang apa? Nah, jadi fisioterapi ini adalah satu tenaga kesehatan yang melakukan pendekatan pada tahap rehabilitasi. Kalau kita belajar di dunia kesehatan itu ada 4 pendekatan pada proses perjalanannya penyakit. Jadi yang pertama adalah pendekatan melalui promosi atau promotif, kemudian yang kedua itu adalah preventif, yang ketiga adalah kuratif, dan yang keempat rehabilitatif. Nah, fisioterapi ini ada pada tahapan terakhir, yaitu rehabilitasi. Nah, jadi fisioterapi ini berjalan di saat pasien itu sudah melalui banyak tahapan nih, gitu. Jadi kalau ada pasien yang sakit, gitu, kemudian datang ke dokter, kemudian dokter memberikan obat-obatan. Nah, di saat ada penurunan fungsi dan gerak tubuh, maka pasien ini akan diarahkan ke rehabilitasi medik. Yang salah satunya fisioterapi. Nah, di dalam rehabilitasi medik ini sebetulnya banyak tim juga. Ya, betul. Kita biasanya ada dokter rehab, terus kemudian ada fisioterapi sendiri, kemudian ada okupasi terapi, kemudian ada terapi wicara, dan mungkin juga ada psikolog. Ya, sama ada satu lagi namanya ortotik prostetik. Prostetik. Ya, itu yang membuat tangan palsu, kemudian alat bantu. Nah, itu ortotik prostetik. Betul. Gitu. Kami adalah fisioterapi. Gitu. Nah, mungkin di masyarakat mengenal fisioterapi, kalau yang selama ini ada di layar kaca atau di platform YouTube, pasti mengerucut pada bidang olahraga. Padahal fisioterapi ini dia luas sekali ya, general banget gitu. Mungkin lagi ngetren kali ya Mas ya. Lagi fisioterapi. Betul. Yang
tentang cedera-cedera gitu Ya. kan. Ya, padahal kita cukup banyak ya di Mm-mm. bidangnya. Kita ada di bidang Muskuloskeletal ya, muskuloskeletal, itu tulang dan otot. otot. Terus kemudian kita juga ada di kasus-kasus neurologi, dan itu sebetulnya ya salah satu spesialisasi kita ya Mas Ayus ya. Ya, betul. Jadi kita memang sudah lebih dari 10 tahun Mm-mm. bergerak di kasus Neurologi. fisioterapi neurologi Mm-mm. gitu. Apa Terus aja sih, ada Mas, juga yang ini Mas, di bidang pediatri juga. Betul. Untuk anak-anak dengan gangguan tumbuh kembang. Terus ada geriatri juga yang khusus para lansia. Terus ada obsgin yang untuk ibu hamil ya, kalau obsgin itu. pasca melahirkan. Ada rheumatologi juga, kardiovaskuler, kemudian ada respirasi. Pokoknya banyak sekali sebetulnya bidang ranah yang bisa kita masuk ke dalamnya gitu. Cuman kalau kami sendiri ini berfokus pada neurologi, kasus-kasus neurologi gitu. Kalau di kasus-kasus neurologi biasanya kita menangani apa ya Mas ya? Selain yang paling ini kan stroke ya. Betul. Yang paling. Nah, selain stroke apa aja ya? Sebetulnya banyak ya. Artinya kasus-kasus neurologi kita ada Parkinson. Mm-mm. Mungkin sudah banyak yang mendengar tentang Parkinson, atau mungkin juga belum atau baru mendengar tentang Parkinson. Terus kemudian kita juga ada spinal cord injury juga. Iya, betul. Itu cedera tulang belakang. Penyebabnya banyak. Kita bisa dari kecelakaan lalu lintas, kemudian jatuh, Iya, kecelakaan kerja, terus Betul. kemudian bahkan akibat infeksi dari bakteri atau virus juga bisa mengakibatkan Ya, betul. spinal cord injury. Jadi macam-macam dari penyebabnya ya cukup banyak juga ya Mas ya gitu. Terus ada lagi juga traumatic brain injury, Oh iya. cedera otak. Itu juga mungkin diakibatkan karena kecelakaan, bisa karena kecelakaan, Iya. kemudian atau kecelakaan kerja juga. Terus selain itu juga kasus tumor, itu juga tumor otak ya. Terus kemudian kanker otak juga. Iya, nah itu masuk dalam ranah fisioterapi neurologi. Betul. Begitu. Nah itu sebagai perkenalan apa sih fisioterapi itu, kemudian ranahnya apa aja sih yang bisa Betul. kita masuki. Nah, yang kedua nih, pembahasan yang kedua adalah kenapa fisioterapi ini sangat penting untuk pemulihan cedera gitu. Jadi cedera kan bisa macam-macam ya. Iya. Ada cedera otot, cedera tulang, cedera otak, Betul. ya kan? Nah, kenapa hal ini sangat penting apabila fisioterapi masuk ke dalamnya gitu. Nah, kita akan membahas lebih lanjut mengenai itu. Nah, jadi teman-teman, kenapa kok fisioterapi itu penting? Karena fisioterapi sendiri itu menguasai mengenai entah itu anatomi, kemudian fisiologi, mengenai saraf, Sistem tulang, dan otot. Betul. Makanya kita sangat penting untuk masuk ke dalamnya gitu, karena kita menguasai ketiga bidang hal itu. Betul. Nah, kemudian karena kita memahami sistem tulang, sistem otak ya, sistem saraf, kemudian sistem jaringan otot, pastinya akan membuat diagnosa yang tepat gitu. Jadi nggak asal-asalan nih kita treatment pasien. Coba bayangin kalau misal kita nggak punya ilmu itu ya, kayak apa jadinya. Betul. Diagnosanya nggak tepat, penanganannya nggak tepat, otomatis recovery-nya pun
tidak Iya. akan bagus gitu, tidak sesuai dengan Tidak sesuai harapan. dengan harapan. Tidak akan tercapai ya untuk Betul. hasilnya. Iya. Nah, sebetulnya apa sih Mas tahapan atau bagaimana ritme atau tahapan-tahapan dalam pemulihan cedera? Dan apa sih sebenarnya fungsi fisioterapi gitu loh Mas? Iya. Jadi tahapannya memang kan ada yang namanya cedera akut, kemudian cedera subakut, dan cedera kronis. Ini sesuai dengan timelinenya ya sebetulnya. Nah, untuk tahapannya sendiri pun beda-beda sebetulnya. Untuk akut nanti penanganannya bagaimana, kemudian subakut bagaimana, kronis itu bagaimana. Nah, karena ketiga hal ini berbeda, maka untuk mencapai sebuah tujuan yang baik, maka diperlukan pertama kali adalah assessment. Betul, pemeriksaan. Tahapannya adalah assessment. Karena kita menguasai bidang ini, maka kita memang dibentuk supaya pemeriksaannya itu lebih rinci gitu, agar bisa membuat sebuah program yang tepat. Gitu, tahapannya seperti itu. Jadi setelah kita assessment, kemudian kita tentukan main problemnya apa, kemudian kita tentukan lagi problem solvingnya apa, baru kita treatment begitu. Nah, setelah treatment kita akan evaluasi juga, keadaan cederanya itu bagaimana, apakah memperburuk atau membaik begitu. Dan juga kita lihat apakah sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan tahapan-tahapan pemulihannya atau tidak. Jadi biasanya kita juga mengadakan reassessment. Reassessment. Betul. Jadi setiap kali pertemuan, berkala, setiap kali ini kita akan evaluasi dan assessment berulang. Artinya bisa saja kita mendapatkan masalah-masalah baru, atau bisa saja kita mendapatkan diagnosa baru ya, tentunya dengan perjalanan pasien sendiri ya. Iya, betul. Nah, itu yang pertama, baru yang pertama, kenapa fisioterapi itu menjadi penting. Nah, yang kedua, fisioterapis ini akan bekerja secara intensif untuk memulihkan fungsi dan gerak tubuh. Nah, jadi kayak seperti yang tadi Mas Joko jelasin, kita tidak hanya treatment asal-asalan, tapi kita akan melihat setiap perubahan, bahkan perubahan kecil pada kondisi pasien. Agar pemulihannya itu menjadi lebih cepat dan tepat sesuai dengan harapan dari pasien itu sendiri. Betul. Gitu. Nah, yang ketiga tadi yang kedua, yang ketiga, fisioterapis akan, kalau di sini ditulis fisioterapis akan membantu mengelola dan mengurangi rasa sakit yang terkait dengan cedera. Nah, ini terkait dengan manajemen nyeri. Karena tidak bisa dipungkiri kalau ada cedera, apapun itu jenis cederanya, pasti ada nyeri, dan itu akan sangat mengganggu pada pasien. Dan fisioterapi akan membantu dalam pengelolaan nyeri tersebut. Artinya kita akan mencari tahu penyebab nyerinya itu apa, terus kemudian treatmentnya kita sesuaikan dengan penyebab dari kasus tersebut gitu. Betul. Nah, yang selanjutnya Mas, fisioterapi juga akan membantu mengedukasi pasien ya tentang pencegahan cedera di masa depan. Dan wah, ini penting banget ya. Ini yang paling sering terjadi ya. Artinya setelah orang itu sudah sembuh setelah menjalani rehab atau latihan-latihan yang kita berikan,
biasanya lengah ya Mas. Iya. Karena sudah merasa sembuh, sudah merasa ini, pasien tersebut ya melakukan aktivitas, tidak memperhatikan hal-hal yang harus. Iya. Jadi balik lagi. Betul. Nah, bisa begitu. cedera ulang Iya. ulang gitu. Nah itu menjadi hal penting dan itu menjadi concern kita juga sebetulnya, artinya Untuk memberikan edukasi. untuk memberikan edukasi. Supaya tidak terulang lagi cederanya. Betul. Biasanya Gitu. kita juga berikan home program ya Mas ya. Oh, Apa iya, yang harus kalau- iya. dilakukan, terus kemudian Betul. Untuk maintain ya. untuk maintain kondisi pasien tersebut. Gitu. Oke. Nah, kemudian mungkin kita bisa share tips-tips untuk memilih fisioterapis yang tepat tuh bagaimana sih? Betul. Karena ini penting ya. Karena kan nggak semua, maksud saya gini, nggak semua cedera itu bisa ditangani oleh tenaga terapis. Jadi maksudnya gini, itu harus sesuai gitu dengan spesialisasinya. Betul, Maksud saya seperti itu. Harus sesuai dengan spesialisasinya. Kalau misal cederanya adalah kasus-kasus tulang dan otot, ya spesialisasinya harus fisioterapis yang mendalami masalah tulang dan otot. Betul. Kalau di kita namanya Mas, kalau fisioterapi muskuloskeletal ya. ya muskuloskeletal. Kalau cederanya itu di sistem saraf, berarti harus ditangani oleh fisioterapis yang spesialisasinya di sistem saraf. Betul. Fisioterapis neurologi Betul. begitu. Karena sebetulnya ya Mas, di kita sendiri sebetulnya fisioterapi harusnya memang bisa menangani semua kasus yang berkaitan dengan fisioterapi. Tapi betul. menurut saya menurut kita alangkah baiknya ya yang sudah mendalami subspesialisasi masing-masing gitu. Betul, karena kalau sifatnya masih general, pemulihannya kalau menurut kami tidak bisa maksimal begitu kalau sifatnya masih general. Nah, kemudian yang kedua adalah cari terapis yang benar-benar lulusan fisioterapi. Karena banyak di luar sana yang ngakunya fisioterapi, tapi ternyata bukan orang yang menjalani pendidikan fisioterapi gitu. Nah, lisensinya tuh ada 3 ya sebetulnya ya. Yang pertama ya yang pasti adalah ijazah kampus fisioterapi gitu. Nah, yang kedua adalah surat tanda registrasi dari Kementerian Kesehatan. Betul. Yang ketiga adalah surat izin praktek. Betul. Ya, gitu. Jadi semua tentang legalitas ya Mas ya. Iya, itu tentang legalitasnya supaya kita nggak salah pilih. Karena takutnya kalau salah pilih malah memperberat cederanya. Begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah mungkin ada rekomendasi. Nah, biasanya kalau sudah rekomendasi berarti kan ada pengalaman, ya kan? Entah itu dari keluarga atau dari dokter atau dari teman gitu. Karena itu sudah pasti kredibel kalau atas dasar rekomendasi. Tapi tetap harus di cross check ulang. Ini fisioterapisnya legal atau ilegal atau tidak, Iya. atau tidak. Jadi pastikan legal ya Mas. Iya, Pastikan bersertifikat fisioterapi. Iya, jangan yang abal-abal ya, jangan yang ngaku-ngaku gitu, karena banyak banget sih di luar sana yang ngaku-ngaku. Oke ya, mungkin cukup di sini podcast pertama kita ya sebagai Untuk mengawali ya Mas. untuk mengawali kedepannya. Tak kenal maka tak sayang katanya kan begitu. Nah, kepada teman-teman semua mohon dukungannya supaya kita bisa bikin podcast yang sifatnya edukasi Iya, betul. di waktu yang akan datang gitu. Terus ya mungkin kalau teman-teman ingin menghubungi kami bisa melalui kantor kita di Optima Rehab Home Care. Nanti nomor kemudian link medsos itu akan ditulis di deskripsi. Deskripsi. Gitu.
Oke, mungkin itu aja dari kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye. Thank you.